Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku ingin menjelaskan di project ini tentang wallflowers. Wallflowers ini akan merupakan sebuah project dari salah satu robot dengan Webots ya. Nah, lalu pertama-tama aku akan memperkenalkan apa sih itu Webots. Nah, Webots itu adalah perangkat lunak simulasi robot yang memungkinkan kita untuk menguji berbagai jenis robot di lingkungan virtual. Dalam proyek ini, kita akan membuat dua jenis robot, yaitu line follower dan wall followers, menggunakan bahasa pemrograman C. Lalu, tujuan proyek ini itu apa sih? Tujuannya itu ada 3. Di sini ada memahami konsep dasar robot line follower. Nah, lalu yang kedua, mengimplementasikan simulasi robot di Webots. Nah, yang ketiga, mempelajari cara pemrograman robot menggunakan C atau C++. Nah, di sini aku akan menjelaskan juga alat dan bahan apa sih yang kita perlukan untuk membuat project wall followers ini. Nah, pertama, yang pastinya kita menggunakan aplikasi Webots ya. Aplikasi Webots itu sangat penting untuk menggunakan atau membuat project ini. Nah, lalu yang kedua, setelah masuk ke aplikasinya, kita menggunakan Rectangle Arena. Rectangle Arena di sebelah sini. Nah, Rectangle Arena yang untuk menaruh objek-objek untuk kita uji atau kita simulasikan. Nah, lalu yang ketiga ada wall atau tembok ya, yang sudah dimodifikasi seperti labirin. Nah, wall ini kita atur size-nya berupa X-nya ada 0,2, lalu Y-nya ada 0,1 dan Z-nya 0,01. Nah, akhirnya aku modifikasi seperti ini dan hasilnya menjadi seperti labirin. Nah, yang keempat, yang paling penting adalah robot IPAC-nya ya. Robot IPAC ini sangat penting pastinya karena kita akan menggunakan robot ini sebagai simulasi project kita, yang dimana wallflower ini. Nah, ini ya robotnya yang kecil ini. Nah, di situ setelah menaruh alat-alat dan bahan-bahan, pastinya kita membutuhkan kode-kode agar robot ini bisa berfungsi dan berjalan sesuai keinginan kita. Nah, berikut adalah beberapa kode-kode yang sudah aku setting dan aku kasih. Nah, pertama di sini ada yang pertama kita bisa lihat dulu ya robot kode-kodenya di sini. Nah, pertama ada WB robot underscore ini. Nah, ini tuh untuk menginisialisasi robot. Nah, lalu di sini juga ada WB robot get device, di mana menghubungkan kode dengan perangkat sensor atau motor. Nah, lalu yang ketiga adalah WB distance sensor enable. Nah, WB distance enable itu untuk sebagai mengaktifkan sensor di sini. Nah, mengaktifkan sensor. Lalu di bawah ini ada WB distance sensor get value. Nah, di sini untuk mengambil data ya, mengambil data dari sensor jarak. Nah, lalu juga ada di atas ini, ini yang lewat ya, WB motor set positions. Nah, WB motor set position ini berfungsi sebagai mengatur motor agar berputar terus-menerus. Nah, bagaimana sih bisa berputar terus-menerus? Nah, di sini kita infinity ya, dimana tanpa batas, dimana robot ini akan berputar terus-menerus gitu. Lalu ada juga WB motor set velocity. Nah, WB motor set velocity ini di sini ya. Nah, WB motor set velocity ini berfungsi sebagai mengatur kecepatan motor. Ini mengatur kecepatan motor. Di sini itu untuk mengatur kecepatan motor, di mana kita lihat ya 0,0 ya untuk mengatur kecepatan motor. Nah, lalu ada juga WB robot step time step. Nah, di sini ini ya. Nah, kalau WB robot clean up ini bertujuan untuk sebagai membersihkan memori setelah pemrograman selesai. Nah, mungkin itu ya yang aku kasih tahu dari beberapa fungsi yang ada di sini untuk akhirnya bisa robot ini bergerak sesuai garis-garis yang telah kita buat gitu. Nah, berikut adalah hasilnya ya. Nah, coba ya, 1, 2, 3.
Nah, dia akan berjalan sesuai garis-garis yang sudah kita buat nih. Nah, dia akan melipir dan menempel ke tembok ya untuk mengatur sensor dan mana sensornya akan berfungsi, lalu dia akan bergerak sesuai garis-garis yang telah kita buat gitu, seperti ini. Nah, ya, oke, seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan. Sekian dari project ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.